Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Sembuh sendiri memang, tetapi kalau kita tidak menjaganya bagaimana supaya kondisi kita bagus, maka dia akan bisa berkomplikasi menjadi penyakit yang cukup serius. Para penonton sekalian, tentu tidak asing lagi bagi kita influenza, pilek biasa, ya. Nah, influenza ini kan disebabkan oleh virus, dan dia bersifat penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sebelum 5 hari semua gejalanya biasanya sudah menurun. Nah, gejalanya biasanya pilek, beringus, demam, batuk, ya itu gejalanya biasa. Dan sering kita anggap remeh, udahlah nanti sembuh sendiri. Ya betul, ya dia akan sembuh sendiri tentu dengan daya tahan tubuh yang cukup. Influenza ini sudah pasti menginfeksi, ya, virusnya menginfeksi rongga dari hidung kita. Jadi selaput lender hidung kita ini meradang sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti tadi, ya, hidung sumbat juga bisa, ya, gitu, pilek, ya, demam justru juga ada, batuk, ya, lain segalanya. Nah, apabila imunitas tubuh kita kurang baik, seperti contohnya kita kurang istirahat, ya, kalau kita kurang istirahat atau ada penyakit-penyakit yang sebagai komorbid yang gampang terinfeksi gitu, ya, seperti diabetes, ya. Nah, ini akan bisa berlanjut terus ini. Harusnya 5 hari dia turun, ya, gitu, tetapi tidak turun-turun, dia tetap aja dia. Atau justru kadang-kadang naik dia, sampai 10 hari itu gejala yang tadi itu. Nah, ini kita curiga sudah terjadi mulai komplikasi. Apa komplikasinya? Yaitu radang atau inflamasi yang ada di rongga hidung ini sudah masuk ke dalam sinus. Kita ketahui bahwa sinus dengan rongga hidung ini bertetangga. Semua sinus-sinus yang terdapat di muka kita ini muaranya ke hidung. Tentu mudah dimengerti bahwa radang di hidung akan bisa lebih mudah masuk ke dalam sinus, sehingga sinus kita ini juga meradang, bengkak juga dia gitu. Nah, tentu gejalanya sudah agak berbeda, ya, sudah mulai gejala, ya, seperti yang disebut dengan sinusitis yang penyebabnya virus, ya, atau post viral rhinosinusitis akut, itu istilahnya. Sinusitis tapi disebabkan oleh masih virus gitu, ya. Ya, gejalanya seperti biasa, ingus, ya, masih encer karena virus, ya. Hidung tumpat gitu, ya. Nah, sudah mulai terasa di pipi nggak enak gitu. Kadang-kadang rasa tertekan atau sedikit sakit. Kemudian tentu pencium kadang-kadang hilang gitu, ya. 2 syarat di atas mutlak di salah satunya dipunyai oleh orang yang menderita sinusitis. Salah satu dari 2 syarat yang utama seperti tumpat dan ingus itu harus ada, ya, untuk menegakkan suatu diagnosis rhinosinusitis, ya. Misalnya tumpat saja ditambah dengan gejala tambahan sepertinya pipi tidak enak atau penciuman berkurang, atau ingus kental dengan gejala tambahan sakit pada pipi atau pencium berkurang, atau tumpat dengan ingus saja, itu sudah bisa kita bilang bahwa ini sudah sinusitis, tapi dia masih virus penyebabnya, ingus masih jernih gitu. Nah, apabila memang kondisi tidak diperbaiki gitu, ya, dengan istirahat kurang, ya, kemudian ada penyakit lagi komorbid, nah akan berlanjut. Nah, tiba-tiba itu akan hebat gejalanya lagi gitu, naik lagi gejalanya seperti demam tinggi sampai 38 derajat itu. Kemudian tentu gejala lain, ya, seperti gejala-gejala yang lain tadi itu, tumpat, ingus kental, atau sakit pipi dan anosmia itu tentu bertambah dia. Dan karena ini
sudah diinfeksi oleh kuman. Kita tahu bahwa infeksi virus merusak selaput lendir, epitel selaput lendir yang ada di hidung pada sinus kita. Nah, gampang sekali kuman menginfeksi. Terjadilah infeksi sekunder. Nah, inilah baru disebut dengan sinusitis yang disebabkan oleh bakteri. Tentu sudah pasti ingusnya sudah berubah ya. Kalau tadi encer, sekarang sudah mulai kental ya. Paling tidak mulai keruh dulu ya. Lama-lama menjadi kuning dan terakhir lama-lama bisa hijau. Ini sudah tanda-tanda bakterial rhinosinusitis ya, sinusitis yang disebabkan oleh bakteri. Nah ini gejalanya tentu lebih mengganggu lagi ya, karena ada demam ya, hidung tumpah dan ingus gitu ya, lebih berat. Dan ini tentu perlu penanganan yang lebih serius dan ini harus dikonsulkan ke dokter THT. Jadi influenza yang penyakit yang ringan yang bisa sembuh sendiri kalau kita tidak melakukan perbaikan imunitas kita, tentu akan bisa berlanjut menjadi akut rhinosinusitis. Bagaimana supaya tidak terjadi sinusitis ini, influenza ini? Ya, tadi ya, di samping istirahat yang cukup ya, tentu perlu suplemen saja untuk penunggangan influenza yang sudah menjadi rhinosinusitis, tentu sesuai dengan gejalanya ya. Kalau pada masih virus penyebabnya, tentu gejala saja, sesuai dengan gejala saja diberikan obat ya, obat-obat pilek atau obat-obat untuk ingusnya gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah bakterial tentu sudah perlu antibiotik. Tetapi ingat, tidak semuanya yang bakterial ini butuh antibiotik untuk menyembuhkannya. Hanya 2% saja yang rhinosinusitis yang akut yang disebabkan oleh virus ini butuh antibiotik. Daya tahan tubuh kita masih cukup untuk bisa melawan walaupun kuman penyebabnya. Oleh sebab itu jangan lupa ya, istirahat, kemudian suplemen-suplemen ringan saja, vitamin C ya, atau kena jemur ya, matahari pagi, vitamin D itu sudah cukup. Tetapi kalau memang masih tidak juga memberikan respon baik, tentu harus diberikan antibiotik dan tentu sudah harus dokter THT yang merekomendasikannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.